Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Malam ini kita lanjut dari seri One Thing, dan kita sudah memasuki bagian yang kelima saudari, dan untuk itu kita review, yaitu dari minggu lalu, One Thing You Lack, ataupun satu hal kekuranganmu, atau dengan kata lain juga satu hal yang harus kamu tambahkan saudari ya. Dan itu kita cerita dari seorang anak muda yang bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dia perbuat untuk peroleh hidup yang kekal saudari, dan dia sudah melakukan seluruh perintah Tuhan, tetapi dia mau bersandar pada perbuatannya saudari ya. Tetapi Tuhan bilang, satu hal lagi kekuranganmu. Bukan berarti artinya ini nggak butuh saudari ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menghormati orang tuamu. Ini itu bukan tidak butuh, tetapi butuh tambah lain. Harus ditambahkan lagi apa? Yaitu bersekutu sama Tuhan ya. Bersekutu itu bersandar. Tujuannya apa? Karena banyak orang sudah terima Yesus, tetapi belum sebagai Tuhan Juru Selamat, belum tentu mereka hidup dengan bersandar sama Tuhan. Kenapa? Karena kualitas hidup kita ditentukan oleh sejauh mana kita mau bersandar dengan Tuhan. Semakin kita mau bersandar sama Tuhan, lewat persekutuan ya tentunya, bukannya bersandar dalam arti bayangan doang, ataupun juga kata-kata aja, tetapi melalui persekutuan. Kenapa? Semakin kita bersekutu, kita semakin mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, pola pikir kita berubah. Akhirnya dengan pola pikir yang sungguh-sungguh mengandalkan bersandar pada Tuhan, dan itu membuat kualitas hidup kita semakin baik. Jadi terus berputar, artinya begini, semakin kita bersekutu, bersandar, semakin mengubah hati, pola pikir kita. Semakin kita mengubah pola pikir kita, semakin kita memiliki kualitas hidup yang semakin baik, yaitu tahu pola pikir sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya. Ini dari minggu lalu. Sekarang kita masuki bagian yang terakhir, yaitu minggu ini kita belajar One Thing I Do. Diambil dari Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Saudari, ya, Anda bisa melihat di sini ada terjemahan NIV, yaitu One Thing I Do, tetapi juga adalah yang terjemahan di EMB-nya, satu hal yang aku lakukan atau harus lakukan. Saudara-saudari, ya, kalau Anda melakukan sesuatu, harus ada tujuan. Ya, ini dia. Oleh sebab itulah banyak anak-anak Tuhan ya, mereka nggak tahu tujuannya. Ikut Tuhan untuk apa? Ya, taat sama Tuhan untuk apa? Saudara-saudara, kita punya tujuan untuk semuanya. Ya, nah kita ngelihat di sini dalam firman Tuhan Filipi 3 ayat 13b sampai 14, tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku, aku berlari ke arah tujuan. Nah, jadi dia bilang satu hal yang dia lakukan untuk tujuannya ini. Tujuannya adalah sebuah hadiah panggilan surgawi dari Allah Elohim di dalam Kristus Yesus. Nah, puji Tuhan, kita di dalam Yesus dikasih pewahyuan yang sudah genap. Yaitu tujuan kita tuh apa? Roma 8 ayat 29 ya, katakan saudari ya, bahwa sebab semua orang yang dipilihnya, Anda dan saya dipilih untuk diselamatkan dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Banyak anak-anak Tuhan tidak tahu bahwa tujuan mereka adalah menjadi segambar serupa dengan Kristus. Beda antara tujuan dan assignment. Assignment itu tugas. Anda mungkin di-assign sebagai guru, sebagai pengacara, sebagai ibu rumah tangga, ya, sebagai hamba Tuhan. Bisa beda-beda, tetapi tujuan setiap orang percaya, Roma katakan, Anda yang telah dipilih artinya sudah diselamatkan, ditentukan tujuannya menjadi segambar dengan anaknya. Mungkin sebagian orang berkata, loh, memang saya kan roh Tuhan udah ada, saya kan lahir baru. Ya, sebarang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Saya adalah ciptaan baru yang segambar dengan Kristus. Benar. Secara law, kita anak Allah. Ya, hukum dari kerajaan Allah, kita anak Allah karena telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tetapi secara de facto, fakta kehidupan kita belum tentu seperti Kristus, benar kan? Nah, ini dia. Bagaimana sih gambaran anaknya? Saudara, gambar anaknya Tuhan mau seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 17b. Dikatakan, karena sebagaimana Kristus di muka bumi, demikian juga kita di dalam dunia ini. Tadi
Tuhan mau Anda bukan hanya dalam roh segambar dengan anaknya, tetapi di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ketika Yesus di muka bumi, dia membawa seluruh kehidupannya, rohnya juga, jiwanya juga, yang nampak juga. Ya, itu buat saya adalah, ya, Yesus menunjukkan ketika jalan di muka bumi, dia menunjukkan kemenangan. Dia nggak dipengaruhi dengan segala sesuatu. Banyak orang yang jahatin dia, tetapi dia menang. Dia menang atas kebencian, ya. Dan dia memiliki otoritas waktu dia hidup di muka bumi. Musuh tidak pernah memiliki otoritas atas hidup dia. Dia yang punya otoritas. Dialah yang menyerahkan hidupnya, bukan hidupnya diambil oleh musuh. Ya, kemudian saudara, kalau Yesus sebelum Yesus turun di muka bumi menjadi Yesus, kuasa Tuhan nyata belum? Otoritas Tuhan nyata nggak? Nyata. Apa yang Yesus buat ketika Yesus hidup di dunia, itu pun sebagian besar dilakukan, mujizat-mujizat itu dilakukan pada zaman Elia dan Elisa, saudari. Artinya apa? Artinya otoritas kuasa ketika Yesus belum ada di dunia itu luar biasa. Tetapi sebelum Yesus, mereka belum bisa melihat karakter kerinduan hati ataupun isi hati Tuhan Yesus. Ketika Yesus ada di dunia, baru terlihat karakter. Bagaimana dia rendah hati. Ya saudari, bagaimana orang-orang yang tidak mencari dia yang datangin. Anda pikir bukan Sakeus yang Sakeus butuh pertolongan, tapi bukan dia yang datang, tapi Yesus yang datang. Bukan wanita Samaria itu yang datang pada Yesus yang datang kepada dia. Bukan pria yang lumpuh 38 tahun di kolam Siloam yang tidak kenal Tuhan, tapi dia butuh Tuhan sendiri yang datang. Anda lihat karakter Tuhan. Dia begitu penuh kasih dan rendah hati. Jadi Anda bisa melihat ketika Yesus di muka bumi, Anda bisa melihat dia, gambaran Kristus yang sepenuhnya, gambaran anak Allah yang sepenuhnya. Inilah secara roh Anda dan saya sudah, tetapi secara kehidupan, jiwa, dan apa yang kelihatan belum tentu. Ya, saudari, jadi ini dia satu hal yang harus aku lakukan adalah tujuannya adalah menjadikan Anda dan saya serupa dengan Kristus di dalam kemenangan, di dalam otoritas. Yesus punya otoritas atas sakit penyakit, atas iblis, atas iklim, cuaca, dan Yesus memiliki karakter, keinginan, kerinduan hati yang kita bisa melihat, saudari. Dia bukan seorang yang sombong, orang yang lembut hati, benar-benar lembut, orang yang bijaksana, orang yang bisa menguasai emosi dan keinginannya. Ya, ini yang Tuhan mau kita kelihatan, saudara. Secara roh udah, tapi secara kehidupan kita belum tentu. Dan inilah yang harus kita lakukan. Ini dia ya. Bagaimana caranya? Kita belajar caranya. Pertama, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ya, surat ini ditulis oleh Paulus. Paulus katakan satu hal yang aku lakukan, melupakan apa yang ada di belakangku. Jadi ada sesuatu yang sebelumnya. Dan sebelumnya Paulus sebut tentang dalam Filipi 3 ayat 4 dan 6 ayat sebelumnya, dia katakan sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang menyangka dapat menaruh hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi. Jadi dengan kata lain, dia merupakan apa yang di belakangku adalah hal-hal yang lahiriah, membuat dia bangga dan kadang juga membuat kita menjadi tidak berarti. Iya kan? Kalau Paulus buat bangga, orang Israel taat, suku orang pilihan juga taat sama Taurat. Kemudian dikatakan lagi, ya dikatakan di ayat 78, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, pertanyaan, apakah dia sudah memperoleh Kristus? Kan Kristus sudah ada di dalam dia. Jadi sudah diperoleh. Secara roh sudah. Tetapi tadi kan tujuannya menjadi serupa. Secara keserupaannya belum. Ini yang sedang dikerjakan oleh Paulus dan tentunya juga kita. Anda ngerti ya? Jadi ini tidak bertentangan dengan satu dengan yang lain. Kristus sudah ada di dalam kita. Kita sudah memperoleh Kristus secara roh, tetapi secara jiwa, kehidupan belum. Banyak sekali ayat-ayat ini adalah, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan Kristus akan lebih mulia. Apakah Anda jujur, benar kehidupan Anda begitu? Apakah ketika Anda ditipu orang, dikhianatin orang, dijahatin orang, gitu ya? Atau apakah finansial, ketika Anda memperoleh finansial yang berlipat-lipat,
apakah Anda anggap sampah? Saya bukan mengatakan harus, saudari, tetapi saya mengatakan, saya hanya menunjukkan bahwa jujur sekali kita belum menganggap Kristus, itu pengenalan akan Kristus lebih dari segala-galanya. Bukannya berarti tapi begini, kita harus terus memproses diri kita. Oleh sebab itulah, apa yang harus dilupakan? Kita harus belajar, ya, di dalam Filipi tadi, tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Kita harus mengabaikan hal-hal yang lahiriah. Bukan artinya kita menganggap itu tidak ada, tapi mengabaikannya. Ketika mengabaikan artinya begini, ketika Anda masuk ke ruangan dan di situ ada misalkan teman Anda, lalu Anda abaikan, bukan berarti dia tidak ada, sebenarnya Anda tidak menaruh perhatian ataupun fokus kepada dia. Demikian juga ketika mengabaikan hal-hal lahiriah, hal-hal yang lahiriah dalam kehidupan kita adalah kadang kita kegagalan kita, tapi juga kadang keberhasilan. Kadang kelemahan kita, tapi kadang juga kelebihan kita membuat kita sombong. Kadang keterbatasan, saudari. Ya. Nah, ingat ya bahwa keterbatasan itu bisa banyak hal. Kegagalan, kelemahan, keterbatasan, masuk keberhasilan dan kelebihan itu seperti tembok yang mengurung kita. Itulah kita harus, di sini dikatakan aku berlari, atau kalau bahasa aslinya berpengertian aku harus press on, aku harus dorong keluar ataupun dengan segala usaha keluar dari tersebut. Apa yang menjadi membatasi Anda sehingga Anda harus dorong? Kadang kegagalan masa lalu, kadang juga keberhasilan membuat kita jadi sombong, jadi lengah. Kadang kelemahan, saya nggak punya orang tua ataupun keluarga yang menopang saya dari broken home. Mungkin itu keterbatasan Anda atau kelemahan Anda sebenarnya. Ataupun juga Anda bukan seorang pecandu. Jangan biarkan itu membuat Anda tidak memiliki tujuan menjadi serupa seperti Kristus di dalam kemenangan, otoritas, dan karakter. Atau keterbatasan lain, mungkin katakan usia. Mungkin Anda pikir, saya sudah terlalu tua, Pak. Atau yang bagian, saya masih muda, Pak. Saya masih kecil, nggak mana bisa. Jangan membiarkan itu membatasi. Saya broken home. Nah, jangan biarkan itu membatasi, saudari. Ya. Jadi abaikan hal-hal yang lahiriah yang membuat kita jadi dibatasi keserupaannya di dalam Kristus. Lalu yang kedua, caranya adalah menjangkau apa yang ada di depanku. Saudara-saudari, apa yang ada di depan kita adalah masa depan. Dan firman Tuhan adalah untuk masa depan kita. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan ada di depan kita. Janji Tuhan adalah untuk di depan kita. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita lihat adalah yang di depan. Yang di belakang kita sudah lihat apa yang terjadi, yang di depan yang kita belum lihat. Jadi imanlah yang Anda butuhkan untuk bisa menjangkau apa yang di depan. Janji Tuhan, masa depan Anda. Tetapi ingat, semua ini tujuannya adalah membawa Anda menjadi serupa dengan Kristus dalam kemenangan, otoritas, dan karakter. Karena banyak sekali orang-orang yang beriman tetapi imannya ditujukan kepada kedagingan. Misalkan, yuk kita imanin, kita bisa punya 3 rumah, kita bisa milikin gedung ini. Saudara-saudari, pertanyaannya, apakah iman itu memiliki tujuan membuat Anda serupa dengan Kristus di dalam karakter, keinginan? Kalau enggak, karena keserakahan, karena kesombongan, karena duniawi, itu bukan iman yang benar. Karena hari-hari ini banyak orang yang salah mengerti. Iman artinya segala sesuatu yang kita percaya pasti terjadi, karena yang kita harapkan pasti terjadi. No. Tujuannya adalah menjadikan Anda serupa dengan Kristus dengan kemenangan, mengalirkan otoritas dan karakter, keinginan juga. Sama seperti Kristus. Bukannya daging, bukannya kepentingan diri sendiri, bukannya hal-hal yang duniawi. Amin. Ya, renungkan itu, saudara-saudari. Dan saya berharap kita semua semakin bertumbuh sehingga bukan hanya tahu satu hal. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti segala sesuatu yang kita lihat. Tujuan itu, caranya kita gunakan iman. Tujuannya adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam kemenangan, otoritas, dan di belakangnya masih ada karakter ataupun keinginan. Ya. Nah, yang ketiga, saudari, adalah aku berlari ke arah tujuan. Saudari,
Ya, di dalam firman Tuhan ini ketika Anda berlari, Anda artinya pakai usaha sungguh-sungguh, bukan main-main. Di Alkitab, di firman Tuhan, dalam perjanjian baru, Korintus kasih unjuk tentang suatu pertandingan berlari. Ya, di dalam Korintus 1 Korintus 9 ayat 24-25a dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam suatu gelanggang, ya gelanggang Olimpiade, Asian Games, SEA Games, apapun juga ya, semua peserta, siapa pesertanya? Atlet, turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itulah larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Nah, dari sini Anda ngelihat ke gambarannya. Pertandingan ini adalah dalam suatu gelanggang. Ya, lari ini dalam suatu gelanggang. Maksudnya apa? Anda bayangkan seorang atlet, ya misalkan atlet Olimpiade, ya, yang ikut pertandingan hanya atlet Olimpiade. Bagaimana dia ikut pertandingan? Dia diseleksi dulu di dalam tingkat nasional, kalau pilih dari negaranya, lalu masuk event Olimpiade, maka ada hit 1, hit 2, artinya saudara-saudari, ya gelombang 1, kalau Anda bisa lulus dari round 1 masuk ke ronde berikutnya sampai akhirnya bisa masuk final, saudari. Dan akhirnya di final ada bertanding, ditentukan siapa yang bisa paling cepat di situ. Ya. Nah, tapi intinya adalah begini. Ketika seorang atlet mau bertanding, maka dia harus melatih dirinya. Seorang atlet nggak bisa bilang, aku punya talenta, aku punya DNA dari orang tua, aku jago lari, lalu langsung berlomba. Tidak. Harus dilatih. Amin ya. Jadi menguasai diri dalam konteks di sini adalah melatih, dilatih terus. Seorang atlet ketika dia bertanding mungkin, kalah. Apakah dia berhenti? Enggak. Ini pertandingan gelanggang. Ketika dia terus melatih, berdisiplin diri terus ya pada tujuan, maka dia nggak berhenti pada satu tempat. Dia latih lagi, dia ikut lagi, kalah, dia latih lagi lebih kuat, lebih disiplin, lebih giat, hingga akhirnya dia bisa menang, saudari. Latih diri kita. Kenapa? Karena di dalam kita, ketika kita menjadi manusia baru, telah diberikan sesuatu yang membuat kita segambar dengan Kristus. Apa itu? Tuhan sudah memberikan benih. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Benar kan? Jadi Anda lahir dari Yesus, roh Yesus, maka benih Anda benih Yesus. Jadi dalam diri Anda sudah ada benih Yesus. Di dalam roh tapi. Dan firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, dikatakan, sebab Elohim atau Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa, kasih, serta pengendalian diri. Anda di dalam Tuhan sudah berikan, dalam Yesus Tuhan sudah berikan ini, roh yang tidak takut, kuasa ataupun otoritas, kasih dan pengendalian diri. Jadi yang Anda sudah ada, tetapi Anda harus latih. Kalau atlet, dia sudah punya talenta, dia ada DNA-nya, tetapi tetap harus dilatih, disiplinkan. Jadi keberanian itu harus dilatih. Anda nggak mungkin berani untuk mulai ya usaha ataupun masuk di dalam suatu pelayanan, pekerjaan, kalau Anda kecil diri, nggak yakin bisa berhasil. Anda harus melatih diri. Kalau gagal, coba lagi. Ingat kayak tadi atlet. Ya, yang penting Anda melatih diri, melatih keberanian, ya courage. Ya, kenapa Anda bisa courage, punya berani? Karena iman. Iman ini akan membuat Anda bersandar sama Tuhan, bahkan Anda tahu bahwa Yesus memberikan saya kemenangan, maka saya jadi berani mencoba. Iman ini juga yang membuat Anda God confident, percaya diri, bukan karena sombong, tetapi karena kemenangan karakter Kristus. Kita bisa bersandar sama Tuhan, otoritas yang mengalir pada kita. Kita harus latih, di dalam kita ada kasih. Latih. Kalau Anda hanya sekedar kasih itu sebagai perasaan, itu nggak akan membuat
terekspresi. Kasih itu keputusan, dan Anda sudah diberikan roh itu. DNA Anda adalah kasih, sebab itu Anda bisa berlaku kasih, melakukan kasih. Dan Anda sudah diberikan otoritas. Mulai doakan orang. Kalau Anda nggak latih, mulai ya berdoa dengan otoritas, mulai usir iblis, mulai masuk dalam pelayanan. Anda sudah diberikan otoritas itu. Kalau Anda nggak latih, itu nggak akan terekspresi. Kuasai diri, pengendalian diri dalam Anda sudah ada. Ketika Anda ketika Anda mengizinkan hal-hal yang dari dunia itu menguasai kita, pikiran kita terus, maka Anda nggak sadar bahwa Anda sudah diubahkan, ada DNA karakter Kristus di dalam diri Anda. Kalau Anda nggak latih, nggak bisa. Anda akan terus mengizinkan, maka akhirnya Anda akan mengizinkan keadaan sekeliling mempengaruhi kita, sehingga emosi kita dengan pengadaan sekeliling, perbuatan orang. Enggak kayak gitu. Kita harus latih bahwa I am the master of my emotion. Aku adalah master dari emosiku. Karena Tuhan begitu. Anda melihat Tuhan enggak terpengaruhi. Tuhan penuh dengan penguasaan diri. Dan Anda sudah diberikan DNA itu. Tetapi kita harus latih. Amin, saudara. Seperti atlet tadi saya ingatkan lagi. Anda punya DNA, Anda punya talenta. Tetapi kalau nggak dilatih, kita tidak akan kelihatan, gak akan terekspresi. Jadi dengan kata lain, one thing I do, satu hal yang harus saya lakukan adalah bagaimana aku mengekspresikan identitasku. Karena dalam identitasku, aku sudah diberikan keberanian, kasih, otoritas diri. Aku punya iman, aku adalah manusia roh, sehingga tidak dipengaruhi hal-hal yang duniawi ataupun natural. Dan dengan kata lain saya bisa katakan, one thing I do, bisa katakan juga, one thing I have to practice. Satu hal yang aku harus latih. Anda harus latih mengekspresikan identitas Anda sebagai anak Allah. Karena Anda adalah dilahirkan oleh Kristus, maka Anda diciptakan segambar dengan Kristus, tetapi itu dalam roh, maka Anda harus ekspresikan nyata. Jadi jiwa Anda mulai menyadari, akhirnya hidup Anda pun terlihat apa yang cara Yesus hidup, apa yang Yesus punya otoritas di muka bumi, bagaimana Yesus hidup di muka bumi, itu terpancar dalam kehidupan kita semua, saudari. Dan itu akan bertumbuh. Artinya begini, Anda jangan pakai firman untuk menunjuk kepada orang, tetapi untuk diri kita. Biarlah pendalaman Alkitab ini membuat kita bukan menjadi orang-orang yang sekedar teologian, tetapi orang-orang yang terpacu untuk mempraktekkan, mengimplikasikan kebenaran ini, saudari. Amin. Sehingga akhirnya orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita tutup dengan ringkasan dari 5 hal yang kita sudah pelajari. Hal yang paling penting adalah Allah bertindak karena kasihnya Anda diterima. Dan hidup Anda perlu tahu, hidup Anda adalah anugerah Allah, karya Allah. Makanya Anda ditolong dan Anda dibangun oleh kehadirat Allah. Hadirat Allah hadir buat Anda, itu menunjukkan Anda sangat penting. Ya, kalau Anda nggak penting, Tuhan suruh orang lain, nabi-nabi, tapi Tuhan hadir sendiri karena tujuannya adalah kehadiran Tuhan. Anda perlu minta jiwa Anda menyadari supaya itu membangun Anda. Kehadiran Tuhan akhirnya membangun Anda dan membuat Anda bersandar kepada Allah. Mampu bersandar pada Allah. Ketika Anda bersandar pada Allah, Anda diubahkan. Ketika Anda diubahkan, Anda akhirnya terpacu untuk melatih identitas ilahi sehingga Anda akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Renungkan itu, lakukan itu, kita lakukan bersama-sama, saudari. Kelilingi diri kita dengan orang-orang percaya yang mencintai firman dan mau melakukan firman. Bukan hanya tahu firman, pasang firman di profil-profilnya, tetapi nggak ada keinginan untuk melakukan. Atau pasang janji-janji Tuhan saja tanpa menginginkan untuk mengekspresikan kehidupan Kristus dalam dirinya. Anda yang mendengar ini bukan suatu kebetulan, Anda dipanggil untuk mengekspresikan identitas Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.